Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. Wa an Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun sahih. Dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengerjakan salat dengan orang-orang, ada beberapa orang yang tersungkur jatuh di tempat berdiri mereka dalam salat karena kelaparan. Mereka adalah ahlus suffah, sehingga orang-orang Badui mengatakan mereka itu orang-orang gila. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mengerjakan salat, beliau menghadap mereka seraya berkata, seandainya kalian mengetahui pahala yang ada di sisi Allah Ta'ala, niscaya kalian menyukai hidup lebih miskin dan susah. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia mengatakan bahwa hadis itu sahih. Kalau di hadis sebelumnya tentang Rasulullah SAW, di hadis sesudahnya ini tentang para sahabat Nabi. Ashabus Suffah. Ashabus Suffah adalah sahabat-sahabat muhajirin yang meninggalkan negeri mereka, yang mereka datang ke kota Madinah, mereka nggak punya tempat tinggal, mereka nggak punya pekerjaan, mereka nggak punya usaha. Kenapa? Mereka baru datang di kota Madinah. Yang tentunya lapangan pekerjaan itu nggak semua terbuka. Kadangkala mereka bekerja, ada yang mengembala kambing. Sampai cerita Ashabus Suffah ini, mereka bukan orang-orang yang malas ya. Beda orang yang malas dengan orang yang tidak ada pekerjaan. Pengangguran, ada orang nganggur, urusan dunia nganggur, anak cari pekerjaan nggak ada, ya udah ngapain? Ya anak ibadah, anak belajar, anak ngaji. Jadi nggak ada istilah nganggur. Kalaupun urusan dunia belum dapat pekerjaan, dia tahu kerjaan akhirat ini terbuka bagi semua manusia. Nggak perlu daftar, nggak perlu ngelamar untuk cari pekerjaan akhirat. Jadi sahabat-sahabat Nabi Ashabus Suffah ini, mereka nggak punya pekerjaan, tapi mereka mencari pekerjaan. Bukan mereka malas duduk di masjid aja, enggak. Ketika Nabi SAW menganjurkan mereka untuk bersedekah, ini sahabat-sahabatnya berangkat ke pasar. Jadi kuli angkut. Apa aja yang bisa dikerjain. Cuma kondisi ekonomi sedang surut. Ya pekerjaan nggak ada. Mereka kadangkala tadi, sebagian mereka waktu sholat, waktu berdiri, nggak kuat cepat jatuh. Nggak bisa tegak badannya itu karena kondisi lapar. Makanya orang kalau makan itu tujuannya adalah untuk menegakkan punggungnya. Nih sahabat karena kelaparan, ya dia tersungkur jatuh. Nggak tahan dia berdiri. Sedangkan berdiri rukun sholat. Tapi karena nggak mampu ya sudah dia sholatnya duduk. Karena nggak mampu karena kelaparan. Orang-orang Badui ketika datang ke Masjid Nabawi ngelihat orang-orang pada jatuh waktu sholat. Menurut mereka ini orang-orang kerasukan jin ini. Majnun. Orang-orang yang kerasukan jin. Karena nggak ngerti mereka ini orang-orang kelaparan aja gitu loh. Lalu Nabi SAW selesai sholat, berusaha untuk menguatkan mental mereka, agar mereka bersabar menerima apa yang ada. Perjalanan menuju ke surga Allah itu tidak bertaburan mawar dan melati, tapi bertaburan onak dan duri. Jalan menuju surga itu menanjak, mendaki. Kadangkala mendapati jalan yang sempit, kadangkala mereka harus merangkak, kadangkala mereka harus berpegangan. Seperti itu menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Sehingga selesai sholat, Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Lau ta'lamuna ma lakum 'indallahi ta'ala." Kalau kalian mengetahui apa yang Allah persiapkan untuk dari kalian di sisi Allah Azza wa Jalla, la ahbabtum an tazdadu faqatan wa haja. Niscaya kalian akan menyukai hidup lebih miskin, lebih susah lagi. Artinya hidup di dunia ini hanya sebentar. Semua ujian yang dilewati oleh hamba, nggak ada yang sia-sia.
Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah. Orang yang hidupnya senang di dunia ini, kelak pada hari kiamat tatkala melihat pahala balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang hidupnya penuh dengan cobaan, penuh dengan bala, apa yang mereka inginkan? Mereka ingin kulit mereka itu digunting-gunting karena melihat pahala mereka. Nabi SAW memotivasi para sahabat untuk bersabar gitu. Sabar. Dan buat teman-teman yang hijrah, contohnya Ashabus Suffah. Kadangkala kawan-kawan yang hijrah, yang awalnya dia punya mobil, yang awalnya kerja di tempat yang nyaman, tapi dosa, kemudian dia keluar, resign dari sana, dia mulai usaha, gagal lagi, dikucilkan oleh masyarakat. Nih sahabat Nabi, mau makan aja nggak ada. Rumah nggak punya, sandang, pangan, papan, mari. Tidur di masjid. Sedangkan engkau kadang-kala resign nggak dari nol. Masih punya ini, masih punya itu. Alhamdulillah. Bersyukurlah kepada Allah. Dan ketahuilah, jalan menuju surga perlu perjuangan. Tapi setelah itu, seperti yang kita bahas di hadis-hadis sebelumnya, Allah berikan keluasan rezeki. Jadi ada fase yang harus dilewati. Ada tahapan yang harus kita jalani. Sampai kapan? Ya kita nggak tahu. Jalanin dengan hati yang selalu optimis. Berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.